walinya adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini di abad ke-3 ya. Kemudian penerusnya di abad ke-4 itu Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani ya. Ini salah satunya gitu. Penerusnya berikutnya di abad ke-5. Di abad ke-5 Al-Imam Al-Haramaini ya. Kemudian yang terkena di abad ke-6 setelahnya Imam Al-Ghazali. Setelah itu di abad ke-7 ada namanya Al-Imam. Ini banyak ya, di sini juga ada, bukan hanya satu imam. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi juga Imam Saifuddin Al-Amidi. Ini adalah penerus ulama-ulama Asy'ariyah. Dari sisi ta'lif ini sudah masuk ke tahap sempurna gitu ya. Kalau kita ingat di pembahasan usul fiqh ada kitab-kitab yang menjadi landasan dan dari kitab itu semua ulama setelahnya merujuk ke sana. Kitab Al-Umar, kemudian Mu'tamad, kemudian Mustasfa, kemudian kitab Al-Burhan sama Mustasfa. 4 kitab ini jadi landasan. Kemudian ada Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga Imam Amidi di dalam Mahsul sama Ikam. Nah, di dalam akidah sama gitu ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi sama Imam Saifuddin Al-Amidi dari Thariqah Asy'ariyah ini merupakan dua ulama yang menyempurnakan pembukuan kitab akidah ya. Nah, kemudian yang lainnya setelah itu ngikut gitu ya. Ngikut ke Imam Fakhruddin Ar-Razi sama Imam Saifuddin Al-Amidi, seperti Imam Al-Baydawi gitu ya. Baydawi yang sebelumnya adalah Imam Abduddin Al-Iji gitu ya. Al-Iji. Terus ke bawahnya Sayyid As'ad, juga Sayyid Sa'aduddin At-Taftazani, juga Sayyid Syarif Al-Bujani. Nah, di abad ke 895 ya. Di abad ke 895 muncul seorang imam yang diikuti oleh ulama Azhar sampai sekarang gitu ya. Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi. Yang thariqahnya berbeda dengan thariqah Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Saifuddin Al-Amidi. Ini thariqah gitu ya. Ini thariqatul ukhra gitu ya. Dalam sisi gaya berpikir, juga dalam cara menulis atau cara ta'lif gitu ya. Itu Imam As-Sanusi. Nah, usulnya sama gitu ya. Usulnya semuanya sama. Usul akidahnya sama semua, qawaidnya sama. Cuman yang membedakan antara Imam Sanusi dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Saifuddin Al-Amidi adalah cara berpikir, juga cara menulis, ya, cara kepenulisan. Di sini
Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Saifuddin Al-Hamidi, Imam Baidawi, Imam Ahmaduddin Al-Ijid, Imam Syekh Syarif sama Sa'duddin At-Taftazani. Mereka memperhatikan qawaid ya. Anak tuliskan ya. Ini tariqatul tafkir gitu ya. Tariqatul ta'lif. Ta'lif wa tafkir. Al-i'tina bil qawaid. Perhatian mereka terhadap qawaid sangat kuat. Kemudian berikutnya bayan masya'ul khilaf, khilaf baina al-asy'ariyah wa ghairihim minal falasifah. Maksudnya Asy'ariyah dan falasifah atau al-Mu'tazilah atau Asy'ariyah dengan Mu'tazilah atau Syiah. Tapi sedikit gitu ya, Syiah. Bukankah ada Maturidi? Katanya Thariqahnya Maturidi itu sangat jarang banget di dalam kitab-kitab akidah ya. Khilafnya pun sangat jarang. Maka yang lebih dikenal adalah Asy'ariyah sama Mu'tazilah. Nah, ini adalah thariqah tafkir dan ta'lifnya. Mereka memperhatikan qawaid, kemudian menjelaskan masya'ul khilaf baina Asy'ariyah wa al-falasifah. Jadi benar-benar dijelaskan khilaf antara dua mazhab secara detail. Ini di kitab-kitab yang dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi sama Imam Saifuddin Al-Hamidi rahimahullah. Kemudian sedangkan ini bayan, beliau menghilangkan bayan masya'ul khilaf baina Asy'ariyah wal falasifah, dihilangkan karena berat katanya bagi generasi di masa itu. Maka beliau hilangkan ini. Kemudian beliau hanya menjelaskan bayan ahamu al-qawaid. Bayan ahamu qawaid Asy'ariyah. Ya. Ini Imam Sanusi. Kemudian bayan ahamu adillatihim. Tidak masuk ke dalam ketika membahas contoh pun hanya menjelaskan ini contohnya, padahal sebetulnya isinya itu banyak khilaf di dalamnya gitu ya. Maka itu thariqah Imam As-Sanusi. Nah, Imam Sanusi diikuti oleh siapa? Diikuti oleh semua ulama Azhar setelah beliau gitu ya. Ulama-ulama Azhar mengikuti Imam Sanusi, kecuali sedikit gitu ya. Dan ketika tidak mengikuti Imam Sanusi, sebagian ulama Azhar dikucilkan, gitu ya. Kenapa? Karena memang kondisinya berbeda dengan yang ini, ya. Berbeda dengan di masa Imam Fakhruddin Ar-Razi, di masa Imam Saifuddin Al-Hamidi, kondisi masyarakat ataupun tulabnya sudah jauh banget. Gitu. Maka yaudah, semuanya kembali ke Imam Sanusi. Salah satunya Imam Ad-Dardir ya, yang akan kita bahas. Sebelumnya Imam Al-Malawi, sebelumnya Imam Al-Hifni. Walaupun mereka ngikutin thariqahnya Imam Sanusi, mereka mempelajari ini dan ahli dan paham, dan bahkan mereka menguasai ilmu-ilmu falsafat ya. Walaupun jika mentalif ataupun mengarang, mereka mengikuti thariqahnya Imam Sanusi. Kemudian susunan talifnya gitu ya.
Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Baidawi, Imam Adnuddin Al-Ijzi. Dari sini ya, dari sini. Ya. Ini beda lagi. Ketika kita melihat kitab-kitab seperti kitab Imam Ghazali apa ya? Khilaf. Apa kitab Imam Ghazali? Akidah. Jadi muqarrar di Dirasat Islamiyah. Al-Iqtisad fil I'tiqad, gitu ya. Ini beda thariqahnya dengan ini, ya. Katanya kalau kita melihat thariqah ta'lif Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Amidi, itu yang pertama mereka menjelaskan Al-Muqaddimah. Muqaddimah ini isinya tentang, ini khusus di mawaqif ya, tentang ilmu, ya. Arti ilmu dan seterusnya, ya. Kemudian setelah ini, setelah muqaddimah menjelaskan tentang al-umur al-ammah, ya. Kemudian setelah itu mauqif menjelaskan tentang al-a'rad. Kemudian menjelaskan tentang al-jauhar. Baru masuk ke al-ilahiyat. Kemudian an-nubuwat, ya. Di dalamnya nanti ada samiyah di sini. Ini adalah susunan taklif Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Amidi, Imam Baidawi, Imam Adnuddin Al-Ijzi dan seterusnya. Terkhusus di kitab beliau, kitab akidahnya Mawaqif, gitu ya. Usul fikihnya apa? Syarhu Mukhtasar Muntaha. Imam Saifuddin Al-Amidi kitabnya yang terkenal adalah apa? Al-Afkan, gitu ya. Al-Afkan, ukurannya paham ini. Afkan. Imam Fakhruddin Ar-Razi banyak kitabnya, Nihayatul Uqul, terus katanya Al-Masyriqiyah, Al-Mabahis, Al-Masyriqiyah. Imam Baidawi apa? Qawaliul Anwar. Qawaliul Anwar. Ini sih. Sama apa mukhtasarnya? Misbahul Anwar. Misbah al-Anwar. Syekh Sa'ad kitabnya apa? Al-Maqasid. Syekh Sayyid di mana nih? Beliau syarah daripada Mawaqif. Ya. Itu salah satu kitab-kitab ulama dari mulai Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Saifuddin Al-Amidi. Ke atasnya juga ada karangan-karangannya, Imam Rami punya, Imam Ghazali punya, gitu ya. Nah, ketika melihat kitab-kitab ini sunahnya kayak gini, gitu ya. Kebanyakan, nanti tinggal di terkadang mana judulnya beda. Al-Umur Al-Kulliyah katanya. Ini namanya Al-Maqula Al-Asyarah. Ya. Umur nama ini menjelaskan tentang qawaid dan juga mustalah yang digunakan oleh ulama filsafat, ulama akidah, dan ulama usul, gitu ya. Dan digunakannya menyebar, tidak dalam satu pembahasan. Makanya Imam Adnuddin Al-Ijzi ketika melihat kitab-kitab di atasnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Saifuddin Al-Amidi, dan ulama-ulama filsafat melihat Imam ke atasnya ya, mengumpulkan di dalam kitabnya, mengumpulkan mustalah-mustalah dan faedah-faedah tersebut di dalam Umurun Ammah. Apa di dalamnya? Di dalamnya ada namanya Al-Ma'lum, ya. Di dalam Al-Ma'lum ada Al-Mawjud sama Al-Ma'dum atau Al-Adam. Kemudian ada Al-Imkan, kemudian ada Al-Wajib, kemudian ada Al-Kasrah, Al-Wahdah, kemudian ada Ilah sama Ma'lul. Itu mustalah-mustalah ini tersebar di kitab-kitab dan tidak dikumpulkan dalam satu pembahasan. Maka beliau kumpulkan dalam satu pembahasan ini. Ya. Jauhar dan A'rad. Ini tentang
maqulatil asyarah. Baru setelah menyelesaikan ini, gitu ya, baru masuk ke ilahiyat, kemudian nubuat. Kenapa? Ingin mengatakan seperti ini. Ma huwal alam, ya. Al alam kullu ma siwallah. Ya. Apa kullu ma siwallah? Al arad, jauhar, gitu ya. Yang sudah saya bahas di atas. Jadi dibahas dulu menjelaskan alam semesta ini secara mendetail, ya, dalam artian kawain-kawainnya. Kemudian ingin mengatakan dan ingin memberikan pemahaman dengan cepat ketika masuk ke pembahasan ilahiyat. Apa yang dimaksud dengan alam kullu ma siwallah? Apa kullu ma siwallah yang sudah kita bahas tadi? Gitu ya. Nah, cuman prosesnya panjang banget. Padahal kita sebagai talib yang baru akan mempelajari akidah ingin mengetahui ini loh ilahiyat, gitu ya. Ingin mengetahui yang namanya nubuat. Ya. Ini panjang prosesnya gitu ya. Bahkan dan pembahasannya lumayan berat gitu ya. Nyampur ada ilmu mantik dan juga ada bulbas dan seterusnya. Padahal talib ingin mengetahui babul ilahiyat sama nubuat. Dipangkas sama Imam Sanusi gitu ya. Dipangkas pembahasan ini bisa dikatakan dihilangkan gitu ya. Kemudian langsung masuk ke pembahasan apa? Beliau masuk ke pembahasan al-ilahiyat, kemudian apa? Al-nubuwat saja di kitabnya Ummul Barahin ya. Beliau punya kitab namanya Aqidah Al-Kubra, kemudian Aqidah Al-Wusta, kemudian punya Aqidah As-Sughra. Ini nama lainnya Ummul Barahin ya. Kemudian punya namanya Al-Muqaddimah, punya namanya Sughra. Ini kitab beliau semua dan syarahnya beliau mensyarah ini matan disyarah dan beliau syarinya juga gitu ya. So karangan siapa Imam Sanusi. Nah, di dalam kitab Ummul Barahin gitu ya, yang masyhur di talaki Azhar di saat sekarang ataupun sebelumnya, itu pembahasannya ilahiyat dan nubuat gitu ya. Ilahiyat dan nubuat. Nah, thariqahnya Imam As-Sanusi ini diikuti oleh ulama-ulama lain ya. Dalam artian ini ya, salah satunya adalah Sahibul Jauharah ya. Sahib Kharidah Al-Bahiyah, Imam Dandir ya. Imam Dandir nambahin selain nubuat juga apa? Ada sam'iyat juga apa? Diakhiri dengan tasawuf gitu ya. Diakhiri dengan tasawuf. Kemudian ada lagi Imam Al-Laqani dalam kitabnya apa? Jauharatul Tauhid gitu ya. Karangannya Imam Al-Laqani. Beliau nambah di akhirnya tentang apa? Tentang al-imamiyah. Al-imam. Oh, berarti pembahasan imamiyah masuk ke dalam akidah juga. Menunjukkan pentingnya gitu ya. Pembahasan tentang imam itu masuknya ke fikih. Ya, masuknya ke fikih tentang qada, nidham al-qada'i. Kalau di kuliah syariat keempat, ya. Kemudian dimasukkan oleh Imam siapa? Imam Al-Laqani di dalam pembahasan akidah di akhir pembahasan Jauharatul Tauhid ya. Nah, dari coba kita lihat tuh ya. Ini udah sempurna nih ilmu akidah. Terus Imam Sanusi ketika melihat ini panjang banget perjalanannya ya. Umurun Ammah, Al-Arad, Jauhar, baru masuk ilahiyat. Beliau pangkas jadi ini. Ilahiyat sama nubuat. Kemudian ditambah Imam Imam Dandir nambahkan samiyat, nambahkan ini apa nih? Tasawuf.
sebagai pelengkap gitu ya. Pembahasan akidah al-ilahiyah nubuat sama samiyah. Kemudian Imam Syahid Jauharut Tauhid nambah lagi imamnya. Pembahasan imamnya di sini ada gitu ya. Di pembahasan buat di mawaqif ada gitu ya, tentang imamnya. Oke. Nah, kita masuk di qaidah gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa ingin tujuan kita ingin mengenal ahamu qawaid, ingin mengenal ahamu adillati asy'ariyah gitu ya. Setelah itu baru naik ke sini gitu ya. Ini salah satu proses kita sebagai torik melakukan tangga mencari ilmu di pembahasan ilmu akidah. Sebagian ada yang memulai dengan qaidah, kemudian jauhar tauhid ya. Ada juga umul barahin, kemudian jauhar tauhid. Baru ke sini terkadang ke Tawaliul Anwar, terkadang langsung ke mawaqif, tergantung apa yang dipelajari. Jadi qaidah, kemudian jauhar ataupun umul barahin, kemudian jauhar. Itu kitabnya gitu ya. Qaidah kemudian jauhar. Di dalam qaidah matan dalam bentuk nazam ini dalam bentuk apa? Nasr ya. Ada syarahnya, hasyahnya juga ini banyak banget. Jauhar tauhid syarah dan hasyah bisa dicari ya. Nah, nanti diingat ya, kita ketika masuk ke ta'rif daripada ilmu akidah ada ungkapan namanya yaqtadir ya, yaqtadir. Kitab ini yang dari ini ya, kitabnya ini untuk ta'rif. Kalau ini silakan kawan-kawan kalau misalkan mau ingin memiliki kitab terus ingin mutola'ah silakan. Tapi untuk ta'lim proses kita melakukan tangga ilmu ini gitu ya. Dua ini, satu paket gitu ya. Dan kembali ke guru. Gurunya mau ngasih yang mana gitu ya. Mau ngasih mana. Kadang masyarakat kita ngajar akidah kubro gitu ya. Kemudian musto gitu ya. Kemudian subro diajarkan semua di Jamil Azhar gitu ya. Salah satu yang ngajar untuk jemaah tahu belajar akidah kubro. Kalau anda dengar Pak Hasyah akidah kubro, umul barahin pasti beliau subro mukadimahnya juga beliau ngajar, umul barahin juga, jauhar juga ngajar, qaidah juga beliau ajarkan. Itu kitab-kitab yang ada di sahah Azhar ataupun di talaki ya. Nah, setelah ke sini ya, ini takfika ilman inturin antaktafi kan gitu ya. Takfika ilman inturin antaktafi fa innaha li'annahu bizubdatil fanni tafi gitu ya. Li'annahu bizubdatil fanni tafi. Kalau ingin mengetahui tentang ahamu qawaid asy'ariyah dan adilatihim, ini cukup ya, qaidah ya. Cuman kalau ingin menjadi ahlinya nggak cukup kata Imam Dardir. Jadi mafhumnya yakfi kalau ingin mengetahui ahamu qawaid kan itu ya. Tapi kalau ingin lebih kan itu ya. Jadi mafhum mukhalafahnya berarti nggak cukup kalau ingin lebih dari itu kan itu ya. Kalau ingin menguasai ataupun ingin sampai ke tahap di mana Anda bisa mempertahankan akidah saya gitu ya. Itu masuk ke kitab-kitab ini. Nah, dari sini gitu ya. Dari sini sudah ada ini kan ya foto yang jalannya. Nah, kita mulai ke pembahasan ilmu kita gitu ya, ilmu akidah. Katanya likulli syari'in gitu ya, fi kasratin labuda min hamin umurin atau min amrin yajma'u hadhil kasrah. Ketika orang ingin memulai sebuah atau ingin mempelajari sebuah ilmu, maka dia butuh satu hal yang mengumpulkan ilmu-ilmu apapun ilmu. Bagaimana kita ketahui itu terdiri dari masalah-masalah yang banyak gitu ya. Nah, ketika kita ingin memulai, gak mungkin Anda langsung mengetahui semua masalah ini. Butuh hal-hal yang bisa mengumpulkan masalah ini secara global gitu ya. Apakah itu? Yang pertama, maudhu'nya ya. Maudhu'ul ilmi ya. Ilmu akidah berarti kan itu ya.
Yuk, sekarang misalkan pembahasan fikih gitu ya. Di dalam fikih ada namanya as-sholatu wajibatun. Bisa gitu ya. As-sholatu wajibatun ataupun sholatul witri mandhubatun. Kemudian az-zakat wajibatun. Kemudian al-hajj wajibun ya. Kemudian asyam itu wajibun. Ini namanya apa? Maudu kan di dalam mantik. Ini mubtada khobar kalau di dalam nahwu atau jumlah ismiyah. Ini namanya mahmulnya, begitu ya? Mahmulnya. Nah, salat, kemudian zakat, gitu ya. Salat, zakat, haji. Ini maudu, mauduat, kan gitu ya? Maudu pembahasan. Salat dihukumi dengan wajib, zakat dihukumi dengan wajib, haji dihukumi dengan wajib, siam dihukumi dengan wajib. Ada nggak hal yang menyatukan ataupun kesamaan antara salat, haji, zakat dan siam? Ya. Apa kira-kira? Katanya, gitu ya. Katanya salat itu adalah fi'lul mukallaf, ya nggak? Haji juga fi'lul mukallaf, gitu ya. Zakat juga fi'lul mukallaf, puasa juga fi'lul mukallaf, kan gitu ya. Maka yang mengumpulkan semua maudu'at yang banyak ini adalah apa? Af'al mukallafin. Makanya maudu' ilmi usul fiqh adalah apa? Af'al mukallafin. Gitu ya. Ya, maudu' ilmi fiqh af'al mukallafin. Kan usul ya. Maudu' ilmi fiqh af'al mukallafin. Kenapa? Karena af'al mukallafin ini ataupun maudu' masail ini masalah ini juga masalah ini juga masalah ini juga masalah ya. Nah, masalah-masalah di dalam pembahasan fikih maudu'atnya semuanya bisa ditarik ke satu makna, yaitu apa? Fi'lun, gitu ya. Fi'lul mukallaf. Seperti halnya di dalam pembahasan nahwu. Zaidun qaimun, gitu ya. Zaid ataupun qama Zaidun. Zaidunnya marfu, gitu ya. Fa'ilun marfu'un. Kemudian daraba Zaidun Amr. Amr adalah maf'ulun bih mansubun. Semuanya gitu ya. Kemudian ditarik bahwasanya pembahasan nahwu maudu'atnya adalah lafaz atau kalimat, tapi dipandang dari siapa? Ya. Dipandang dari siapa? Min haitsu i'rabnya, gitu ya. Nah, itu namanya maudu'atul ilm. Ya. Sekarang pembahasan akidah, gitu ya. Pembahasan maudu' ilmu akidah apa? Kalau melihat thariqahnya Imam Sanusi tentang ilahiyat, nubuat, samiyat, ini judul-judulnya gitu ya. Ilahiyat berbicara tentang apa? Dzatullah Ta'ala, gitu ya. Ya enggak? Ilahiyat berbicara tentang Dzatullah Ta'ala. Kalau seandainya maudu ilmu akidah ini hanya Dzatullah Ta'ala, maka nggak masuk nih nubuat. Nubuat kan bukan Dzatullah Ta'ala, gitu ya. Nggak masuk juga samiyat. Ada kaul yang mengatakan maudu ilmu akidah itu Dzatullah Ta'ala. Tapi katanya di i'tirad, ya, ini nggak masuk nih, nggak mencakup pembahasan di dalam akidah. Nubuat nggak masuk, samiyat nggak masuk, ya. Yaudah, ditambah lagi katanya Dzatullah Ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Af'alnya itu masuk ke nubuat. Nubuat masuk ke sana, ke af'al. Nubuat juga samiyat. Tentang iqam, tentang in'am, gitu ya. Tentang mukjizat, itu namanya fi'lullah ta'ala semua. Maka ketika Anda bilang Dzatullah ta'ala wa sifatu af'alihi, maka masuk ini ilahiyat, nubuat, samiyat, gitu ya. Karena tasawuf ini tambahan, gitu ya.
imamiyah juga tambahan, bukan pembahasan asli ilmu akidah. Kalau Anda menggunakan thariqah Imam Sanusi, maka ini cukup gitu ya. Dzatillahi wa sifatihi wa af'alihi. Itu maudhu' ilmi akidah. Ingat, ketika Anda bilang ilmu akidah, berarti yang dimaksudkan adalah apa? Berbicara tentang sebuah beberapa masalah dikumpulkan dalam satu kitab. Gitu ya. Itu namanya ilmu nahwu. Masalah-masalah yang banyak dikumpulkan dalam satu kitab. Per bab, kemudian fasal, kemudian masalah, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, kita kan sudah bahas tadi bahwasanya ilmu kitab akidah, gitu ya, bukan hanya satu thariqah saja, gitu, bukan hanya thariqah Imam Sanusi saja, bahkan yang sebelumnya thariqah Imam Fakhrul Ar-Razi sama Imam Syaikhuddin Al-Hamidi itu bukan hanya pembahasan ilahiyat yang dibahas, gitu ya, bukan hanya pembahasan nubuat yang dibahas, gitu ya, akan tapi pembahasannya ada umurun amma, a'rad sama jauhar. Bagaimana ini berarti kalau hanya mengatakan dzatillahi wa sifatuhu wa af'aluhu nggak masuk maudhu pembahasan akidah. Ini nggak bakalan masuk nih. Maka ada sebagian ulama mengatakan al-wujudat. Maudhunya adalah al-wujudat. Dipermasalahkan lagi permasalahan yang terjadi antara falasifah dan Asy'ariyah ketika al-ma'dum. Sesuatu yang sudah tiada, manusia meninggal, ya, jasadnya sudah habis. Hal yumkin i'adatuhu, gitu ya. Al-ma'dum yumkin i'adatuhu. Al-mawjudat bukan ma'dum, kata dia. Berarti nggak masuk dalam pembahasan ini, padahal pembahasannya dibahas oleh ulama Asy'ariyah, dan salah satu akidahnya ataupun qaidnya ulama Asy'ariyah, sesuatu yang sudah tiada bisa kembalikan lagi. Ya, falasifah enggak. Al-ma'dum yumkin i'adatuhu. Terus apa dong? Supaya mencakup semuanya, katanya al-ma'lum. Karena al-ma'lum itu mencakup apa? Al-mawjud dan ma'dum. Ya. Ma'dumnya ada yang istihala, ada yang mungkin, ya. Maka ketika Anda mengatakan maudhu ilmu akidah, ini kayak seperti fikih, kebayangan kita ya, bahwa maudhu ilmu fikih adalah ma'lum kalafin, terus kan masalahnya banyak. Nah, maudhu ilmu akidah adalah al-ma'lum, ya, yang terdiri daripada mawjud dan ma'lum. Ini mencakup semua, ya. Maka ketika di sini nih umurun ammah, ulama ketika membahas umurun ammah memulai dengan al-ma'lum pembahasannya, ya. Ya, itu adalah maudhu ilmi akidah. Kemudian setelah itu ta'rifnya. Sebelum masuk ke ta'rif, ya, setelah ta'rif baru Anda jelaskan thariqah yang kedua, ya. Thariqah ketika masuk ke madrasah tahsilul ilm. Ini kalau yang thariqah Sanusiyah ini ya. Sekarang ta'rifnya. Bahwa ilmu akidah ilmun yuhadaru bihi. Kita halaman berapa nanti? Yuhadaru bihi ala isbati al-aqaid al-Islam ad-diniyah. Setelah itu al-muktasabah min adillatiha al-yakiniyah. Kurang. Ya, apa? Al-muktasabah min adillatiha al-yakiniyah. Itu ya, itu tarifnya, maudhunya sudah. Berarti ketika Anda ingin mempelajari ilmu akidah, gitu ya. Ini yang dimaksudkan ma'lum adalah
uh, bukan maklum mutlakon gitu ya, tapi maklum yang berkaitan dengan ilmu akidah ini. Ya. Nah, tujuannya ketika anak mempelajari atau memulai dengan tarif dan juga maudhu, ketika anak ingin fokus saja belajar akidah, dan saya tahu maudhunya apa, dan juga tahu artinya, apalagi kitab-kitabnya, anak gak bakalan salah ketika nyari kitab. Anak gak bakalan salah ketika mencari guru gitu ya. Gak mungkin kan anak datang ke tempat di mana di sana dipelajari misalkan al-waraqat gitu ya. Anak ingin belajar akidah, terus anak datang ke guru yang ngajar al-waraqat, mungkin nggak? Mungkin, karena anak udah tahu ini, kan gitu ya? Nggak mungkin, salah, nggak mungkin, karena anak sudah tahu ini gitu ya. Terus anak nggak mungkin datang kepada syekh yang mengajarkan, misalkan mengajarkan minhajul usul, adalah ilmu usul. Anak padahal tujuan anak ingin belajar akidah, nggak bakalan di sana, gitu ya? Karena anak sudah tahu. Kemudian sekarang berbicara tentang tarifnya ilmu al-aqidah, ilmu yuktadaru bihi ala isbati al-aqaid ad-diniyah al-muktasabah min adillatiha al-yaqiniyah. Oke, kita gaya. Nah, ilmun ini makna yang ada di sini adalah al-qadiyah. Banyak kan maknanya ilmun ya. Di sini yang dimaksudkan adalah al-qadiyah. Contohnya Allahu wahidun, gitu ya. Allahu wahidun. Muntasibun bi al-wahdaniyah, gitu ya. Itu namanya adalah al-qadiyah. Kemudian misalkan syarikun bari, misalkan muhalun. Kemudian contoh Allah wahidun, syarikul bari itu ma'lumun. Itu namanya ilmun. Ilmun di sini adalah qadiyah. Allah wahid, syarikul bari ma'lum. Seperti Zaidun qaimun, gitu ya. Itu namanya qadiyah. Kemudian apa sih yang dimaksudkan dengan ilmu akidah? Kita sering pernah dengar ada kalimat ilmun yu'rafu bihi, gitu ya. Sering banget tuh di dalam ta'rif ilmun yu'rafu bihi. Tujuan daripada ilmu ini hanya ma'rifat. Misalkan berarti kalau misalkan makna ilmu akidah dan ilmu yu'rafu bihi, anak cukup yang ini, qadiyah ini, ma'rifat bi annallaha wahid. Udah cukup. Itu namanya ilmu yu'rafu bihi. Hanya cukup mengetahui. Gitu ya. Cukup mengetahui, hanya cukup meyakini. Itu namanya ilmun yu'rafu bihi. Nah, sekarang ilmu al-aqidah beda bahasanya. Ilmun yuktadar, gitu ya. Yuktadaru bihi. Ba'nya li sababiyah. Ki-nya kembali ke ilmun. Ini sebuah qadiyah, ya. Nah, hapus dulu. Di dalam qadiyah ini ada maudhunya Allah, gitu ya. Mahmulnya apa? Wahidun, kan itu ya. Ada apa lagi di dalam sebuah qadiyah selain maudhu dan mahmul? Nisbah. Kalau ini mahsus katanya. Anak terdengar sama kita. Allahu wahid, itu mahsus. Ada yang ghairu mahsus. Itu namanya apa? An-nisbatu. Ya. Surah nisbah kayak gini. Ketika anak bilang Zaidun, anak di dalam otak anak tergambar Zaid.
Zaid itu gimana. Kemudian Zaidun qaimun, berdiri, tergambar sama anak berdiri. Terus itu namanya di sini dulu ya. Zaidun qaimun, gitu ya. Di dalam pembahasan ada sebuah pembahasan katanya ini tasawwur Zaidin, gitu ya. Kemudian tasawwur qaim. Apa sih yang dimaksud dengan tasawwur Zaid sama tasawwur qaim? Bahas sholat di anak, di dalam otak anak Zaid, gitu ya. Surah Zaid, surah Qiyam, berdiri. Kalau misalkan tasawwur Zaid aja, itu Zaid tanpa anak sifati dengan duduk, tanpa anak sifati dengan berdiri ataupun tidur, enggak, ya. Hanya berdiri aja, gitu ya. Kemudian qaim juga, entah siapa, gitu ya. Mau Zaid, mau Amr, Bakar, bebas, gitu ya. Terus ketika anak tasawwartu an-nisbah, berarti gimana? Di otak anak tergambar Zaid yang berdiri. Itu namanya tasawwur nisbah, gitu ya. Nah, ini semuanya tasawwur. Tasawurat semuanya. Terus ada lagi satu lagi apa? Idrok wuku an nisbah au la wuku iha. Ya. Ini namanya tasdik, gitu ya. Nah, ketika Anda bilang ma'rifatu bi anallaha wahid, yang dimaksudkan adalah tasdik. Jazamtu, gitu ya. Wa araftu nisbatu wahdaniyah kepada Allah. Itu namanya idrak wuku an nisbah. Berarti ketika Anda bilang Allahu wahid di sini, ini nisbah. Nisbah tadi tergambarnya sama Zaidun qaimun, gak mungkin karena surah kan digambarkan di otak anak Allah itu wahid gimana, gitu ya. Maka lebih mudah apa Zaidun qaimun, ya. Nah, setelah nisbah kemudian ada namanya tasdik, gitu ya. Apa? Idrok wuku nisbatu al-wahdaniyah lillahi ta'ala. Ini tasdiknya nih. Allahu wahid. Oke. Dari sini al-qadiyah Allahu wahid. Ketika Anda sudah mengisbatkan ataupun menetapkan, maka akan terbayang di otak Anda kalimat seperti ini. Saya menetapkan bahwasanya Allah itu disifati dengan wahdaniyah. Berarti tidak mungkin Allah disifati dengan selain itu, ya. Pertanyaannya, ya. Dari mana kalimat tidak mungkin ketika Anda bilang adraktu atau idrak wuku nisbah wahdaniyah lillahi ta'ala. Allah disifati dengan wahdaniyah. Nanti akan kita bahas di dalam pembahasan sifat salbiyat bagi Allah, ya. Ketika Anda bilang seperti ini, Allahu wahidun, ya. Allahu wahidun. Ketika Anda hanya mengatakan Allahu wahidun, ya, bisa aja suatu ketika di pikiran anak tidak menisbatkan lagi kepada Allah itu sifat wahdaniyah. Bisa aja, bisa jadi dengan kalimat Allahu wahidun, gitu ya. Bisa jadi anak mengisbatkan tidak mungkin bahwa tidak mungkin fil waqi' ataupun fil kharij Allah itu tidak disifati dengan wahdaniyah. Itu ada dua kemungkinan, gitu ya. Ada dua kemungkinan. Nah, di sini ma'rifatu bi annallaha wahid itu
masuknya ke sini. Ya. Idrok mengkuun nisbati wahdaniyah lillahi ta'ala. Ini baru sampai ma'rifah. Kemudian ketika sampai ke ma'rifah, ini jadi udah ya. Ini gambaran tadi buat tasawuf sama nisbah. Setelah sampai ke ma'rifah, itu kalau hanya kalimat Allahu wahid dan anak ma'rifat saja, bisa saja suatu ketika anak tidak meyakini, bisa aja, bisa. Itu harus syahadat lagi. Bisa aja anak nggak meyakini bahwa Allah itu wahid, gitu ya. Bisa aja anak nggak meyakini bahwa Allah itu disifati dengan wahdaniyah, bisa aja, gitu ya. Terus bagaimana supaya ini tidak terjadi, gitu ya. Dan ini yang harus ada di pikiran anak, ya. Maka katanya nisbahnya harus disifati, yaitu apa? Disifati dengan wujud. Nisbat yang mana? Yang ini, yang tidak kelihatan tadi ya. Nisbatnya harus disifati dengan wujud. Apa yang dimaksud dengan wujud berarti adamu. Apa wujud? Malam yakbal adam lidatihi. Malam yakbal adam lidatihi. Malam yakbal. La yakbal al adam intifa. Ya. Liza. Oke, berarti. Nah, Allah wahid. Ada Allah maudunya, mahmulnya wahid. Terus nisbahnya nisbatu wahdaniyah kepada Allah. Kemudian anak yakini, gitu ya. Dan anak memahami dan mengetahui di kharij bahwasanya fil waqi dan fil kharij bahwa Allah ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin kecuali disifati dengan wahdaniyah ataupun wajib, gitu ya. Bahwasanya wahdaniyah itu, ya, al-wahdaniyah itu ataupun Allahu yajibu lahu al-wahdaniyah, ya. Ataupun yajibu lillahi al-wahdaniyah. Baik ya. Allahu wahidun. Di sini ada maudu, ada mahmul, ada nisbah kepada Allah, kemudian ada tasdik. Apa tasdik? Idrok wuqu'un nisbah. Seperti Zaidun qaimun. Bisa aja fil kharij Zaidun berdiri. Bisa aja duduk. Kalau misalkan berdiri berarti apa? Idrok ada wuku kan itu ya. Kalau berdiri berarti idrok wuku, ya. Nah, di sini Allahu wahidun katanya. Ini ketika anak sampai tasdiknya idrok wuqu'un nisbah al-wahdaniyah lillahi ta'ala. Nah, nisbahnya ini artinya nisbah wahdaniyah kepada Allah ini mungkin gak sih ya takhallaf? Mungkin gak sih gak ada? Enggak mungkin, tidak ada. Layak balul intifa. Nisbahnya, nisbah wahdaniyah kepada Allah layak balul intifa. Ketika anak ungkapkan nisbah wahdaniyah kepada Allah la yumkin atau layak bal intifa, makna lainnya kayak gini. Allahu yajibu lahu wahdaniyah, gitu ya. Allahu yajibu lahu ataupun yajibu lillahi ta'ala al-wahdaniyah. Ini tiga makna dan ini masyhur di sini di kitab-kitab. Allahu yajibu lahu wahdaniyah, ya. Sifat wahdaniyah ini wajib bagi Allah. Apa sih yang dimaksudnya wajib bagi Allah? Nisbahnya, sifat nisbahnya layak balul intifa. Apa yang dimaksud dengan sifat nisbah layak balul intifa? Sifat nisbah wahdaniyah kepada Allah itu tidak mungkin tidak ada. Itu namanya sifat daripada apa? Nisbah. Berarti sifatul nisbah ada yang namanya wujud, gitu ya. Sifatul nisbah ada yang namanya wujud. Di mana sifatul nisbah di sini? Ada maudu, ada mahmul, ada nisbah. Maudunya Allah, mahmulnya wahid. Nisbahnya apa? Nisbah wahdaniyah kepada Allah. Nisbatul qiyam kepada Zaid, kan itu ya.
terkadang nisbahnya ini bisa ada, bisa tidak ada, gitu ya. Terkadang bisa sabit, bisa murtafi. Gimana supaya tidak murtafi? Ditambah. Jadi Allahu wahidun daruratan, ya, ataupun wujuban, ataupun apa? Daiman, ya, ditambah. Supaya apa? Supaya nisbat wahdaniyahnya gak hilang. Dan ini yang namanya ilmu akidah. Bukan hanya ma'rifatu Allah wahid, enggak. Itu ya. Tapi apa? Ma'rifatu wujub nisbatul wahdaniyah ataupun i'tiqad, gitu ya. Wujub nisbatul wahdaniyah kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan akidah. Bukan hanya ana mengatakan Allah itu wahid, enggak. Bisa aja ketika ana mengatakan Allah itu wahid, besok ana hilang dari anak pemahaman itu, gitu ya. Makanya yang diinginkan dari ilmu akidah kayak gini. Allahu wahidun wujuban, gitu ya. Allahu wahidun daruratan. Allahu wahidun daiman, gitu ya. Ini ketika anak ungkapkan. Ketika anak hilangkan, harus disimpan di otak kita, gitu ya. Ketika mutlak qadiyahnya harus disimpan di otak kita bahwasanya Allahu wahidun ini apa? Sifatun nisbahnya layak balul intifa. Apa yang dimaksud sifatun nisbah? Nisbatu wahdaniyah kepada Allah itu apa? Layak balul intifa. Allah tidak mungkin tidak disifati dengan wahdaniyah. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sifatu an-nisbah. Sifatun nisbah berarti ada yang namanya wujub. Apa yang dimaksud dengan wujub? Layak balul intifa. Ya. Nambah nih, kemarin usul fikih kita nemukan wujub, gitu ya. Sekarang nemukan lagi nih wujub di dalam pembahasan akidah. Beda faham, beda apa? Beda istilah. Padahal sama-sama lafaznya. Oke. Terus. Jadi yang perlu kawan-kawan ingat ketika berbicara tentang akidah, bukan hanya ma'rifatu bi annallaha wahid titik, enggak, tapi harus apa? Harus ditambah, gitu ya. Ma'rifatu bi annallaha wahid daruratan, daiman atau wujuban. Cuman wujuban sama daiman sama daruratannya kemana? Ke nisbah, ya. Di dalam nanti katanya dibahas di mana? Di muwajahat, gitu ya. Nanti di kitab apa atau dimulainya di tahdid, gitu ya. Yang tadi. Jadi sifatun nisbahnya harus kita simpan. Jangan bilang Allah wahid titik, enggak, gitu ya. Itu belum sampai ke ilmu akidah. Ilmu akidah adalah apa? I'tiqad wujubu an-nisbah wahdaniyah lillahi ta'ala, gitu ya. I'tiqad wujub al-wahdaniyah lillahi ta'ala. Ini namanya akidah, gitu ya. Bukan ma'rifatu bi annallaha wahid, enggak, kurang, gitu ya. Harus ada i'tiqad wujub al-wahdaniyah. Wahdaniyah di sini nisbah, gitu ya, yang dimaksudkan lillahi ta'ala. Ini satu masalah, gitu ya. Sedangkan masalah kita banyak banget, gitu ya. Banyak banget. Contoh lagi, i'tiqad istihalati syarikun bari, ya, ataupun asyarik lillahi ta'ala. Ini juga namanya i'tiqad, bukan asyarikul bari muhal, enggak gitu, gitu ya. Bukan hanya itu, ya. Ataupun asyarikul bari ma'dum, bukan hanya itu, tapi harus ada namanya apa? Ada namanya sifatun nisbah. Sifatun nisbahnya apa? Gitu ya. Istihalatu asyarikul bari lillahi ta'ala. Apa yang dimaksud dengan istihalah kalau gitu? Kebalikannya, gitu ya. Ada sifatun nisbah, satu lagi istihalah. La yaqbal apa? Al-wujud, ya. Ini namanya istihalah. Seperti i'tiqad istihalati syarikul asyarik lillahi ta'ala.
Kemudian di bawah sini an-naru muhriqah gitu ya. An-naru muhriqatun. Ini adalah maudu mahmul. Kemudian ada nih nisbah. Nisbatul ihraq kepada nar memiliki sifat ihraq gitu ya. Nah, sifat nisbahnya apa? Wujub, istihala atau jawaz. Jawaz. Bisa aja nar itu muhriq, bisa aja tidak gitu ya. Maka ini namanya sifatul al-jawaz. Qad yakbal al-wujud wa qad yakbal al-intifa gitu ya. Itu nar al-muhriqah. Nah, sifat an-nisbah ini gitu ya. Al-wujub, wastihala sama jawaz itu adalah yang tiga ya. Al-wujub, wastihala sama jawaz itu namanya sifatun nisbah. Yang masyhur di kitab-kitab aqsam hukum akli. Gitu ya. Aqsam hukum akli. Aslinya adalah apa? Sifatu an-nisbah. Di kitab aqsam hukum akli. Nanti di kitab itu aslinya adalah sifatu an-nisbah. Dan pembahasan akidah di sifatun nisbahnya, gitu ya, di sifatun nisbahnya. I'tiqad wujub al-wahdaniyah lillah, i'tiqad istihalatu asy-syarik lillah. Kemudian i'tiqad jawaz irsali rusul, kan itu ya? Jawaz irsali rusul. Itu adalah pembahasan akidah, bukan hanya mengetahui wuqu' nisbah sama adamu wuqu'iha, tapi harus mengerti sifat nisbahnya. Oke, sekarang baru masuk ke ta'rif ilmu akidah, ilmun qadiyah tadi gitu ya. Berarti yang dimaksud qadiyah adalah yang ini, i'tiqad wujub al-wahdaniyah lillahi ta'ala. Kemudian i'tiqad istihalatu syarikul bari lillahi ta'ala. Misalkan i'tiqad ihraqun nar ya. I'tiqad jawaz ihraqi an-nar wa adamihi ya. Oke, masuk ke sini nih, yaktadir. Berarti ketika Anda mengatakan Allahu wahid, sudah kebayang ya? Bukan hanya ma'rifatu bi'anallaha wahid, ataupun ma'rifatu wuqu'un nisbatil wahdaniyah lillahi ta'ala, enggak gitu ya. Bukan hanya itu, tapi ma'rifatu ataupun i'tiqad wuqu'un nisbah wahdaniyah lillahi ta'ala wujuban ya. Nah, ketika Anda mengatakan Allahu wahid, i'tiqad ini bisa aja gitu ya. I'tiqadnya jazim atau yakin. Sebentar. I'tiqad maaf. Ilmunya ini gitu ya. Bisa aja hasolannya dengan yakin, bisa juga dengan dzon, gitu ya. Usul nisbah wahdaniyah kepada Allah itu bisa dengan yakin, bisa juga martabatnya, idroknya itu bisa yakini, juga bisa dzon, gitu ya. Martabatnya. Kemudian yang yakin ini bisa dengan dua cara, gitu ya. Bisa dengan an-dalil, bisa juga an-taklid. Pembahasan akidah enggak di sini, gitu ya.
Karena kalau misalkan kita mengatakan zon atau apa namanya pengetahuan kita, idrok kita gitu ya, idrok wahdaniyah kita kepada Allah itu derajatnya zon, itu kafir langsung gitu ya, harus yakin. Cuman yakin ada dua gitu ya, imma dengan dalil, imma dengan taklid. Yang taklid gitu ya, ini bisa aja yazul, bisa aja hilang taklid itu. Karena misalkan Allah wahid, itu siapa? Allah itu wahid. Buktinya, sehingga ada orang yang meyakini bahwa Tuhan itu tiga gitu ya, dan seterusnya. Kalau taklid bisa hilang keyakinannya. Tapi kalau misalkan andalil, kuat dia gitu ya, keyakinannya bisa stabil. Nah, keyakinan yang dihasilkan oleh dalil gitu ya, bisa untuk diri sendiri gitu ya. Kemudian ini anak dulu ya. Ana mengisbatkan akidah saya dengan dalil. Artinya ketika ada ditanya apa dalil Anda mengatakan bahwasanya Allah itu wahid, Anda sebutkan dalilnya dan seterusnya ya. Ada juga sampai ke martabat daf'u syubhat. Misalkan Anda sudah mendatangkan dalil, bisa menjelaskan. Kemudian ada yang menyanggah. Kata siapa? Allah itu disifati dengan wahdaniyah, gitu ya. Kalau Allah disifati dengan wahdaniyah, berarti wahdaniyatul fi'li, gitu ya. Oh, berarti orang yang mencuri itu sebetulnya bukan orang yang mencurinya, tapi apa? Fi'lullah ta'ala, gitu ya. Kalau misalkan Allah disifati dengan wahdaniyatul fi'li, gitu ya, berarti yang mencuri itu adalah Allah. Yang melakukan perbuatan maksiat itu Allah, bukan manusia sebetulnya. Nah, gitu ya. Terus gimana? Dia bisa menjawabnya. Bukan hanya bisa menetapkan bahwasanya nisbah wahdaniyah kepada Allah itu wajib. Bukan hanya itu, tapi apa? Mempertahankan dan menghilangkan syubhat. Ya. Bahkan derajat yang terakhir, gitu ya. Dia bisa mendatangkan syubhat. Ihtiraq. Wadafuhu. Jadi semua syubhat yang datang dari pemikiran yang lain sudah nggak ada, gitu ya. Mungkin sudah nggak ada kerjaan lagi. Dia mikir, kalau misalkan seperti ini gimana jawabannya? Ini namanya ihtiraq syubhat, gitu ya. Nah, ilmu akidah yang kita maksudkan adalah, gitu ya, sebuah ilmu. Dengan ilmu ini, bisa babihi, gitu ya. Seorang diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengisbatkan akidah ilmiah, juga daf'u syubhat, juga apa? Bisa mendatangkan syubhat, gitu ya. Melahirkan syubhat dan dijawabnya. Itu namanya iqtidar. Ziyadatul mabna ya dulu ala ziyadatul makna. Kenapa nggak cukup dengan ilmun yaqdir, tapi yaqtadir? Itu tambahan. Ziyadatul kuwat untuk apa? Untuk mengisbatkan aqaid. Bukan hanya mengisbatkan, tapi apa? Daf'u syubhat, bahkan bisa mendatangkan syubhat, gitu ya. Dan bisa ngejawabnya. Itu namanya apa? Itu namanya yaqtadir, bukan yaqdir, gitu ya. Berarti bukan hanya ilmu yu'raf untuk mengetahui, enggak, tapi bisa mempertahankan, bisa mengisbatkan dalil atau mengisbatkan akidahnya dengan dalil, bisa mempertahankan kalau ada syubhat, bahkan bisa mendatangkan syubhat dan dijawab sendiri, gitu ya. Itu adalah ilmu yang tadilu bihi ala isbati aqaid ad-diniyah. Terus ditambah tadi min al-muktasabah, sini ya, al-muktasabah, muktasabah min adillatiha al-yaqiniyah. Kalimat al-muktasabah
min adillatiha al-yaqiniyah, itu menunjukkan bahwasanya ilmu akidah dalil-dalilnya harus yakini, nggak boleh don, gitu ya. Ilmu fikih itu bahkan don, nggak yakin. Usul fikih ada yang yakin, ada yang don, gitu ya. Tapi akidah harus yakin. Maka sebagian ulama ketika membahas di dalam pembahasan sam'iyah, gitu ya. Contohnya adalah i'adatul ma'dum. Ketika mengembalikan ke pembahasan dalil yakini yang sama sekali tidak ada sisi kemungkinan tidaknya, gitu ya. Mereka mengatakan gak mungkin tubuh itu dikembalikan lagi. Terus ulama Asy'ariyah gimana? Kok bisa? Kata ulama Asy'ariyah, karena dalil-dalil nas Al-Qur'an dan sorry lagi itu mengatakan semua bahwasanya apa? Banyak ikut satu. Di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa jasad kita akan dikembalikan lagi. Maka mereka ketika melihat dalil akli yang yakini itu nggak mungkin. Mereka mengetahui ini, nggak mungkin tuh jasad manusia dikembalikan lagi. Kalau falasifah mengatakan jasad manusia nggak mungkin dikembalikan lagi, terus kita dibangkitkan apa dong? Nafas ruh katanya, dan seterusnya. Asy'ariyah kenapa kok tidak menggunakan dalil akli ini? Karena mereka melihat Quran. Makanya Asy'ariyah itu apa? Ketika menggunakan dalil akidah mereka apa? Nakli sama akli, gabungan, gitu ya. Gabungan akli sama nakli. Ya. Maka apa? Mereka tidak mengatakan bahwasanya jasad itu bisa dibangkitkan lagi. Kenapa ini bertolak belakang dengan dalil akli? Ya, karena nususun syar'iyyah sharihatun biha. Nas-nas di dalam Al-Quran mengatakan hal itu, maka nggak bisa menolak, gitu ya. Mereka nggak bisa menolak. Oke. Ini dari ta'rif ini kita masuk ke thariqatut ta'limnya, gitu ya. Oke. Kalau kita tadi memulai ilmu akidah dengan misalkan apa? Qaidah, gitu ya. Qaidah, kemudian jauharah tauhid, yang semuanya hanya menjelaskan ahamu qawaid, gitu ya, hanya menjelaskan tentang ahamu adillah. Sedangkan kita ingin sampai ke sini ketika anak mempelajari ilmu akidah, ilmu yaqtadiru bihi, maka mau gak mau harus meningkat ke kitab lain, ya. Ketika kita masuk ke madrasah akidah di Azhar, gitu ya. Tapi di masa-masa Imam Al-Malawi, gitu ya, Imam misalkan Al-Attar, gitu ya, mereka enggak hanya bahkan Kharidah setelah Imam Malawi, gitu ya. Apa kitab-kitab yang utama, salah satunya Al-Mawaqif, gitu ya. Al-Mawaqif, Muqarrar apa? Usuluddin, tiga, gitu ya. Usuluddin 3 Mawaqif. Kalau di Jami'atul Azhar, di Jami', siapa yang ngajar? Hasan Syafi'i, gitu ya. Al-Mawaqif. Ini akhir, gitu ya. Sebagian masyayikh ini adalah akhir daripada ilmu akidah, kitabnya, kitab di ta'lim. Kemudian sebelumnya sebagian mengatakan Tawali', gitu ya. Tawali wal Anwar. Karangan siapa? Al-Baidawi, gitu ya. Beliau ini akidah ada, fikih juga ada. Kemudian mukhtasarnya Misbah Taqwa. Ini kenapa sih harus proses kayak gini? Ya, katanya salah satu cara, dan ini cara yang mujarab, bahasa kita kan mujarab ya, atau mujarabah kalau bahasa Arab kan itu ya. Cara yang mujarab ketika menuntut ilmu harus tadarrujan, gitu ya, tadrijian, gitu ya. Harus tadriji, gak boleh langsung. Pasti imma dia jatuh mental, gitu ya. Imma langsung meninggalkan, gitu ya. Dua-duanya maknanya sama. Harus tadriji supaya tidak kaget atau tidak mental. Maka awali dengan misbah. Setelah apa? Setelah kita belajar ini, gitu ya. Misbah. Kadang boleh jadi kalau misalkan ilmu-ilmu lainnya cukup, setelah Faridah bisa ke sini, gitu. Misbahul Arwah, Tawlail Anwar sama Mawaqif. Itu di ta'lim. Selainnya bisa kita baca untuk mutalaah, gitu ya. Itu di
ilmu akidah. Oke. Ketika Anda bilang, sekarang masuk ke kitab ya, tapi sebelum masuk kitab Anda kasih mukadimah. Mukadimah yang masuk ke Aqsa. Kenapa setelah Syekh Dardir memulai mukadimah Kharidah, setelah Kharidah apa? Aqsam hukum akli dia. Apa sebabnya? Ini karena kita ketika masuk pembahasan akidah itu tidak terlepas dari apa? Sifatun nisbah. Ima itu wujud, ima istihalah, ima jawaz terhadap masail-masail akidah. Makanya memulai dengan apa? Aqsam hukum akli. Supaya masuk kepada masail akidah dan kita sudah tergambar mana wujud sama istihalah sama jawaz. Seperti halnya di dalam pembahasan usul fiqh, gitu ya. Pembahasan usul fiqh itu pembahasan pertama Al-Qur'an itu hujjah, kan itu ya. Wajib al-amal biha. Tapi kenapa Anda memulai dengan ahkamun syariah? Gitu ya. Karena ingin menjelaskan hukumnya, nisbahnya. Ya. Nisbah Al-Qur'an kepada hujjah, sunnah kepada hujjah, qiyas kepada hujjah. Maka diawali dengan aqsam hukum. Yo, kita baca sekarang kitabnya. Matanya aja ya. Tadi di syarah sebetulnya ada. Kalau di kitab itu syarah tadi ilmu akidah. Ilmun yuqtadaru bihi ala isbati amri diniyah. Satu lagi. Mohon maaf, satu lagi. Tasmiyah. Belum. Supaya ketika baca kitab mudah. Tasmiyah, karena mulai di sini. Tasmiyah itu ada ditanyakan. Tasmiyahnya ya. Ada yang mengatakan ilmi al-aqidah. Itu ya. Aqidatun. Kan itu ya. Tadi kita sering bangkit dengan akidah. Akidah apa mana akidah gitu ya. Ini bimana fa'ilah, kan gitu ya. Fa'ilatun. Kayak alim, gitu ya. Qadir, ya. Kayak qatil. Qatilun. Qatil. Qatilun. Mananya apa? Qatil. Maktul, ya enggak? Alimun. Mananya apa? Alim. Ismu fa'il, ismu maf'ul, gitu ya. Qatil, maktul, alim. Aqidatun, fa'ilatun. Mananya apa? Ma'qudatun, ya. Di mana maf'ulah? Ma'qudatun. Lihat ya. Oke, ini berarti akidah aslinya adalah ala wazni fa'ilah, di mana maf'ulah, ma'qudah. Tadi qadiyah, gitu ya. Qadiyah Allahu wahid, kan itu ya. Itu katanya ma'qudatun 'alaiha al-qalb atau al-aqlu. Ma'qudatun 'alaiha al-aqlu atau qalbu, atau aqada 'alaiha al-qalbu. Aqada ngikat, gitu ya. Hati kan ngikat terhadap qadiyah tadi. Bihaisu la yakhruju anhu. Itu namanya asli daripada ma'qudah. Seakan-akan anak ngikat sebuah pemahaman, anak simpan dan jangan sampai keluar lagi, gitu ya. Maka cocok nggak nih namanya akidah? Maka makna ini, gitu ya. Aqada 'alaihal qalbu bihaitsu la yakhruju anhu, bihaitsu la takhruj, ya. Hanya kembali kepada dia pemahaman bahwasanya i'tiqad
wujub wahdaniyatillah, wahdaniyatillahi ta'ala, gitu ya. Itu apa? Anak ikat di dalam hati anak sehingga nggak keluar lagi. Itu namanya makna akidah, gitu ya. Sehingga dikatakan i'tiqad, kan gitu ya. I'tiqad. Ketika mengatakan kullu fa'ilin marfu, kemudian anak simpan di hati anak dan anak paham dan menggunakan anak pahami dengan dalil, gitu ya, dan gak bakalan keluar lagi, sama maknanya, gitu ya. Kullu fa'ilin marfu disimpan di hati anak dan anak benar-benar paham, kemudian anak tetapkan dengan dalil sehingga gak keluar lagi dari hati anak, maksudnya nempel di hati anak, gitu ya, menjadi malakah. Ini kan sama, aqada alaihil qalbu bihaitsu la yakhruju anhu. Ya, ini mana lugahnya, gitu ya. Menurut mana lugah, ketika anak memahami sebuah ilmu dan gak hilang-hilang, itu namanya aqada alaihil qalbu bihaitsu la yakhruju anhu. Sama, akidah juga. Tapi akidah ketika melihat urf, gitu ya, urfnya ulama, kalimat akidah dikhususkan buat sebuah ilmu yang berkaitan dengan ilah, gitu ya. Walaupun secara bahasa ketika anak memiliki sebuah ilmu dan gak hilang-hilang, itu masuk ke sini. Tapi menurut urfunnya akidah, gitu ya, itu adalah sebuah nama untuk ilmu yang berkaitan dengan Dzatillahi Ta'ala dan seterusnya, gitu ya. Ataupun nanti di dalam pembahasan ilmu falsafah al-ilahiyah, gitu ya, al-ilahiyah. Itu namanya ilmu akidah. Arti ilmu akidah seperti ini menurut bahasa. Terus cocok, gitu ya, penamaan ataupun penamaan ilmu ini dengan makna bahasa cocok. Kemudian setelah kecocokan itu, bukankah makna bahasa ini bisa diterapkan buat ilmu-ilmu lain? Bisa. Akan tetapi kalimat ilmu akidah urfan, maksudnya urfu ahli ilmi, itu dikhususkan buat apa? Buat ilmu yang berkaitan dengan ilah, gitu ya. Dzatil bari. Oke, itu alasan kenapa dikatakan ilmu akidah. Kemudian ilmu tauhid, gitu ya. Ilmu tauhid. Mengisbatkan wahdaniyah lillahi ta'ala, kan gitu ya. Berarti hanya satu pembahasan di dalam pembahasan ilahiyah. Padahal pembahasan akidah banyak banget, gitu ya. Katanya apa? Tasmiyatu syai' bi ahammi masailiha. Bi ahammi masailiha. Karena ahammu ilmu ahammu masalah di dalam ilmu akidah adalah ilmu tauhid, ya. Ilmu tauhid wahdaniyah lillahi ta'ala. Kemudian katanya dinamakan ilmi al-kalam, usuluddin. Ilmi usuluddin. Karena akidah itu li'annaha aslun lima adaha. Aslun buat fiqh, aslun buat usul fiqh, gitu ya. Aslun buat hadis, aslun buat tafsir, ilmu tafsir, gitu ya. Ya, akidah aslun buat ilmu usul fiqh. Karena tidak mungkin anak membahas ilmu usul fiqh sebelum anak mengisbatkan Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya keduanya dalil, kan gitu ya. Tidak mungkin Anda bisa mengisbatkan Al-Quran dan Sunnah itu dalil kecuali Anda mengisbatkan nubuwati ataupun risalati Nabi Muhammad. Tidak mungkin Anda mengisbatkan risalah Nabi Muhammad kecuali apa? Dengan mukjizat. Tidak mungkin Anda mengisbatkan mukjizat kecuali dengan mengisbatkan menggunakan qadirun, disifati dengan wahdaniyah dan disifati dengan wujud Allah Ta'ala. Dan itu pembahasannya akidah. Ya, maka usuluddin, kenapa dikatakan ilmu usuluddin? Ya, anaha aslun lima ada. Juga ilmu kalam, gitu ya. Ilmu kalam.
Kenapa dikatakan ilmu kalam? Karena al-kalam itu adalah salah satu sifat Allah, gitu ya. Dan di dalam pembahasan kalam ini, gitu ya, kalamullah ta'ala ini terdapat fihi asharu mas'alatin, ya. Asharu mas'alatin dan asharu niza di dalam Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah, gitu ya, Asy'ariyah ketika berbicara tentang khalqul Quran, ya. Bahasanya apa? Lima waqa'a fihi minal mihnah, ya. Lima waqa'a fihi minal mihnah. Ujian buat Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya ketika berbicara tentang Al-Quran, hal huwal makhluk am kalamullah, ya. Udah. Sekarang baca kita. Siap semua? Kita baca matanya ya. Akila mau memimpin? Ini nggak usah Oh gitu. Memimpin baca. Nggak usah. Siap, Akila. Farhan, halo Mas Ahlan. Oke, ninja jadi kan. Silakan. Nah, katanya di dalam masail sogiroh ada tentang kaun. Dia mengisahkan kaun sedikit, makanya di dalam pembahasan kitab-kitab ataupun kitab-kitab setelahnya sama sedikit banget membahas kaul Maturidiyah, karena banyak banget kesamaannya dengan Asy'ariyah. Seakan-akan karena sedikit perbedaannya, jadi apa? Seakan-akan ya, golabnya kepada Asy'ariyah, kan Asy'ariyah itu Maturidiyah masuk walaupun enggak. Kalau kitabnya Maturidiyah apa? Tidak Nasafiyah, kan dia. Tapi kalau untuk belajar apa Nasafiyah yang banyak corona gitu, katanya dianjurkan setelah Asy'ariyah dulu. Seperti usul fiqh Hanafi itu dianjurkan belajar usul fiqh Hanaf dulu, baru Hanafi. Gitu, sama juga. Karena berat banget di akidah Nasafiyah itu. Ada sampai 27 apa berapa? Asy'ariyahnya. Ya. Silakan tanyakan lagi tentang kitab, misalkan tentang apa. Sekarang kita baca kitab. Maksudnya di sebelumnya nih, ada yang tanyakan nggak? Harus ingat lagi, lupa semua nama-nama kalian, karena nggak bisa menghitung jadinya. Baru kali pertama kali ya. Nanti anak tanya satu-satu. Ima anak tanya, Ima kawan-kawan. Yuk, lanjut ya. Kenalan. Tawilun Nijat. Akmal kan? Sama Ridho. Ya kan? Ridho kan? Iya. Akila. Terus itu lagi. Pemilik langit. Umara. Ini siapa Ustaz? Farah Diana ya? Farah. Oke. Itu siapa? Ummu sama Akila kan? Ya. Bukan Ummu. Amro. Abu Amar. Abu. Hapus kan? Ammu sama Amma. Amro. Oke. Kalau nggak ditanyakan kita baca ya. Ayo nyanyi Ustaz. Nyanyi, udah. Silakan. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mukadimah sama Aksamul Akli ya? Dia sirah dulu ada. Iya. Nyanyi dong. Yuk. Kami mau nyanyi. Jangan. Aku bingung baru. Ya, Asmi, Pak Pipin. Kayak Dua bab ya? Oh, 2 bab. Ya, 2 bab aja. Mukadimah sama Aksamul Akli. katanya Akila pengen gitu ya. Nggak tahu nadanya, tuh kan? Nggak tahu nadanya Ustaz. Ya udah, ayo. Nggak ada Asmi. Korea nggak apa-apa. Ada Korea. Lumayan lah, bisa 5 menit ada istirahat dulu. Silakan Asmi. Biasa ya.
suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul mashkuru bidadiri. Alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Wa afdalus salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karim wa alihi wa sahbihi al-athhari la siyama rafiqihi fil ghari. Wa hadhihi aqidatun saniyah samaituha al-khalilatal bariyah. Latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Tafika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubdatil fani tafi. Wallahu arju fi qabulil amali wa naf'a minha summa ghafra zalali. Aqsamul hukmil aqli la muhala hiyal wujubu thumma al-istihala. Jawazu salisul aqsamin faqamun ihtalazzatal afhami. Wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyil fa'rifi ayyariful wajiba wal muhala ma'jahidin fi haqqihi ta'ala. Wa mithlu fi haqqi rusulillahi alaihi tahiyatul ilahi. Fal wajibul aqliyu ma lam yaqbalil al-intifa fi dhatihi fabtahili. Wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dhatihi thubuta lidil awali. Wa kullu amrin qabilin lil intifa wa li thubuti jaizun bila khofa. Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Yaqulu ya Raji rahmatil qadiri. Raji ini isim fa'il gitu ya. Raji bisa terkadang kalau anak bilang rojin gitu ya. Ini kan ada ya-nya ya. Raji. Kalau misalkan bukan di dalam nazam, yaqulu rajin, bisa Anda mengatakan rahmata, gitu ya. Yaqulu rajin rahmata al-qadiri. Jadi maf'ul bihnya rahmata, ya. Yaqulu raji. Jadi apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Yaqulu raji rahmatil qadiri. Ya, rajinya mudhof, rahmatinya mudhof ilaih, kemudian wa mudhof, kemudian qadirnya mudhof ilaih juga, gitu ya. Oke, yaqulu raji. Raji maknanya mafhum ya. Ta'alluqul qalbi, ada di kitab, di syarahnya. Ta'alluqul qalbi bi mahbubin fi usulihi ma'al akhdibi bil asbab. Itu namanya rajin. Ketika kita berharap, bahasanya kan itu ya. Berharap terhadap sesuatu yang kita sukai, tapi ada usaha di sana, itu namanya raja, gitu ya. Kalau berharap terhadap sesuatu yang disukai, tapi tidak ada usaha, itu namanya toma, gitu ya. Bedanya itu. Kalau raja mengharapkan sesuatu yang kita sukai dan ada usaha di sana, itu namanya raja atau raji. Apa yang diharapkan? Mahbubnya apa? Rahmah, gitu ya. In'am, yang dimaksud rahmah di sini apa? In'am dari siapa? In'am dari zat yang disifati dengan al-qadir. Nanti ketika pembahasan al-qudrah, gitu ya. Berarti dari muqaddimah sudah menyebutkan namanya al-qudratu, gitu ya. Yang yang sifatnya al-qadir. Siapa nih Raji Rahmatal Qadiri ini? Ayatnya li tafsir, gitu ya. Lil bayan. Ahmadu. Nah, Ahmadu katanya kalau dia di awal dia dibaca rafa, kan gitu ya. Terus diawali oleh isim fa'il
atau diawali oleh sifat. Dia dan sifatnya yang sebelumnya ma'rifat, ya kan ya? Roji rahmatil qadiri, ya ma'rifat. Kemudian Ahmadu itu ma'rifat juga, isim alam, dan juga dia jamil, ya. Isim alam, ya. Nah, tidak bisa dijadikan sifat. Bisanya dijadikan apa? Badal atau atof bayan. Ya. Ini Ahmadunya, yakulu roji jadi fa'ilnya, ya. Ditafsir Ahmadunya jadi apa? Atof bayan, ya. Atof bayan buat apa? Buat roji rahmatal qadiri. Lawannya atof bayan apa satu lagi? Atof nasab gitu ya, yang ada huruf atofnya ataupun bada daripada roji rahmatil qadiri. Al-masyhur sifat dari siapa? Imam Dardir. Al-masyhur bi Dardir, yang masyhur ustuhira bi bila qabin jadihi, kan itu ya, itu Dardir. Bapaknya juga Dardir atau keluarganya itu dilakobi dengan lakob Dardir. Nah, kenapa harus disebutkan? Dan bahkan kalau kita lihat di setiap taklif gitu ya, disebutkan nama pengarangnya. Katanya supaya menjadi daya tarik orang untuk membaca. Ada sebuah kitab, nggak tahu pengarangnya, kira-kira ada nggak daya tarik orang untuk membaca? Mungkin apalagi ini seorang imam yang digelari dengan apa? Abil Barokat, gitu ya. Abil Barokat Ad-Dardir. Salah satu kisahnya, katanya bapaknya itu guru Quran, gitu ya. Bapaknya guru muhafidz Quran. Imam Dardir ketika kecilnya membaca salah satu surat pendek ya, lupa lagi apakah dia surat Al-Quraisy atau surat Inna A'tainal Al-Kautsar. Ketika ada pintu terkunci, membaca surat ini terbuka. Ya, itu salah satu barokatnya ataupun karamahnya Imam Dardir. Masih kecil. Masih kecil ketika ketika ada pintu terkunci dibacakan surat tersebut, jadi terbuka. Harus dicari ya. Siapa tahu kan ketika imtihan terkunci otaknya, padahal udah dihafal, terkunci nggak terbuka, dia baca surat itu. Ternyata yang membuat soalnya amalannya lebih banyak, jadi susah kita nggak buka-buka. Ada lagi kisah salah satu guru kita, Zausam, ketika beliau belajar, lapar banget, lapar dan nggak punya uang. Terus datang ke Imam Dardir, ya Maulana, saya kelaparan, saya pengen makan minimal 1 ish aja. Tiba-tiba keluar jatuh dari entah dari mana, di depannya jatuh koin 50 kirs dan baru. Padahal nggak ada orang. Siapa tahu kan kalau ada ngelempar gitu ya, nggak ada orang. Itu salah satu karomah Imam Dardir ketika hidup dan setelah wafat. Bahkan katanya di masa hidupnya ada 2 guru beliau yang berebut gitu ya. Karena Imam Dardir karena setiap hari, setiap malam itu ketemu Rasul. Ya, ketemu Rasul. Terus salah satu gurunya ini, saya belum pernah ke Madinah. Ya. Tolong dong sampaikan salam ke Rasulullah. Setelah itu Imam Dardir bilangnya apa katanya? Ya udah, ketemu di mana? Iya, di Masyafi'i. Kan itu ya, kisahnya sangat masyhur. Itu salah satu karamatnya Imam Dardir dan doanya mustajab. Maka ketika kita baca nazam ini arjullah kan itu ya, aminkan gitu. Karena doa beliau mustajab. Oke, yaqulu raji rahmatil qadiri, Ahmadul masyhur bi Dardir. Yaqul, mana makolnya? Alhamdulillah wa ila akhirih, kan itu ya. Itu makol daripada kaulnya, ya. Alhamdulillah berarti dari mulai alhamdulillah sampai akhir daripada nazam ini itu adalah makol kaulnya. Alhamdulillahi al-aliyyi al-wahidi. Ini beliau memulai dengan sifat-sifat Allah yang akan berkaitan dengan pembahasan kita nanti. Al-aliyyi, al-wahidi, al-alimi, al-fardi, al-ghani, al-majid. Itu semuanya ketika kita memaknakan lafaz-lafaz seperti ini, maka maknakan sesuai dengan tanzih, ya. Ataupun memaknakan jangan sampai maknanya ini keluar dari sifat kamal Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali maknakan kan maha tinggi gitu ya. Berarti ada arah dong di sana juga, ya. Harus disesuaikan. Kita nanti bahas ya di pembahasan
sifat-sifat Allah. Al-Ali, Al-Wahid, Al-Alim, Al-Fard, sama dengan Wahid, Al-Ghani. Ya, maksudnya Ghani apa nih? Ya, ayat terjadi syai misalkan Al-Majid, sifat Asy-Syarif, ya, Syaraf. Terus, Alhamdulillahi Al-Ali, Al-Wahidi, Al-Alimi, Al-Fardi, Al-Ghani, Al-Majidi. Al-Ali sifat daripada Allah, kan itu ya? Al-Wahid sifat dari siapa? Kembalinya ke Allah gitu ya. Jangan Al-Wahid sifat ke alim gitu ya. Sifatnya ke Allah. Al-Alim juga sifat daripada Allah. Al-Fard juga sifatnya ke Allah. Jangan Al-Alim yang sifatnya kepada lafaz yang terdekat daripada alim. Al-Wahid enggak gitu ya. Tapi semua sifat ini kembalikan ke Zatillahi. Kemudian wa afdhalus sholati. Enak banget ya. Kok tadi berat banget bahas ini. Kalau baca kita mudah gitu ya. Wa afdalu as-salati wa taslimi ala nabiyyi al-mustafa al-karim. Wa afdalu ini jumlahnya ismiyah, tapi apa? Wa urida bihi insya, gitu ya. Allahumma sholli, gitu ya. Allahumma sholli afdala as-salati, gitu ya. Wa atama at-taslim, ya, ala nabiyyil mustafa al-karim. Itu jumlah ismiyah wa urida bihi apa? Insya. Kemudian wa alihi, atafnya kemana? Ala nabi kan gitu ya. Allahumma sholli afdhala salat wa atamma taslim wa afdhala taslim gitu ya. Ala alihi kan gitu ya. Sama juga wa ala sahbihi al-athhar. Jamamin apa? Tahir. Itu katanya ala khilafi al-qiyas gitu ya. Ataupun jama daripada tuhur. At-tuhru gitu ya. Itu athhar. Bisa jama tahir ala khilafil qiyas. Bisa juga jamak daripada at-tuhru, tapi zikrul masdar wa urida bihi isim fa'il. Ya. Oke, wa alihi wa sahbihi al-athhari. La siyama rafiqihi fil ghari. Ini ada di Mughni katanya. Salah satu lafaz-lafaz yang i'rabnya aneh ini la siyama. Ya nanti dicari ya. Lafaz-lafaz yang i'rabnya aneh. La-nya li nafyul jinsi gitu ya. Siyama itu digabung, enggak mungkin. Aslinya sia kemudian ma, ya. Ma-nya ma zaidah, sia. Emang siapa? Bahasa Sunda ya? Ente gitu ya? Langsung nyambung atau enggak? Katanya gak ada di dalam Lughatul Arabiyyah sia. Ya, adanya di apa? Lughat bahasa Sunda. Sundawi sia, ente. Digabung, harus digabung. La siyama. La-nya linafil jinsi, ismul jinsinya adalah ente, sia. Maknya zaidah. Kemudian la siyama wabil khusus maknanya gitu ya. La siyama wabil akhas wa khususan, itu la siyama maknanya. Dia bisa marfu setelahnya, bisa juga mansub, bisa juga majrur. Tapi yang afdal katanya jadi majrur. La siyama rafiqihi fil gharib. Bisa rafiqahu, bisa rafiquhu ya. Fil gharib. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dia Rafiqi Sayyidina Muhammad. Kemudian wahadhihi, langsung dihafal nih. Wahadhihi aqidatun saniyah. Ya, saniyatun itu sana maknanya nur. Ya. Kalau ditambah hamzah sanaun itu namanya syaraf. Ya. Al-ulu. Kalau yang di sini diinginkan adalah dia an-nur. Wahadhihi, hadhihinya kalau misalkan kawan-kawan lihat di syarah adalah makna yang tersimpan di dalam otaknya siapa? Musannif, Imam Dardir gitu ya. Itu makna yang tersimpan di dalam otaknya Imam Ad-Dardir. Wahadhihi, makna-makna yang ada di otak saya ini gitu ya. Itu adalah aqidatun saniyah ya. Kemudian akidah saniyah yang fihi nur ya. Nur yang mana nih? Yang maksus atau yang maknawi? Maknawi ya. Terus ada yang nanya, ada namanya enggak? Ya, seakan-akan ada yang nanya gitu ya. Ada, samaituha al-kharidatal badiyah. Al-kharidah apa? Al-jauharah gitu ya. Lam tusqab, permata ya. Permata yang masih belum belum dijadikan sebagai anting ya. Belum dibolongin ya. Al-kharidah al-bahiyah. Al-bahiyah adalah bahak gitu ya. Mana daripada bahak. Samaituhu al-kharidah al-bahiyah.
tujuan ataupun ini adalah isti'arah katanya. Nama kitab ini menunjukkan apa? Menunjukkan nafasah ataupun apa? Berharganya kitab ini, ya. Sehingga dinamakan apa? Dinamakan Al-Kharidah Al-Bahiyah. Ini isti'aratan untuk apa? Untuk nafasatul kitab, ke apa namanya? Ketinggian ataupun berharganya kitab yang ditulis oleh beliau ini. Samaituha al-Kharidata al-Bahiyata. Gitu ya. Kemudian latifatun shaghiratun fil hajmi, ya. Lakinnaha kabiratun fil ilmi. Kemudian setelah saya namakan kitab ini dengan sesuatu yang paling berharga, ya, yang sangat berharga, supaya orang tertarik dengan kitab ini gimana? Enggak tebal loh kitabnya, enggak 10 jilid, enggak 11 jilid, ya. Tapi apa? Tipis banget. Latifatun shaghiratun, ya. Latifatun shaghiratun fil hajmi, ya. Wahia latifatun shaghiratun fil hajmi. Kitab ini, ya. Wahadi ataupun kitab wahia, ya. Latifatun shaghiratun fil hajmi. Seakan-akan ingin nasi nambah juga, ya. Selain kitab ini berharga, dia juga enggak tebal, tipis banget. Sudah berharga, tebal, tipis lagi gitu. Latifatun shaghiratun fil hajmi. Terus ketika latifatun shaghiratun fil hajmi sedikit, ilmunya sedikit dong, gitu ya. Seakan-akan ada yang bertanya, gitu ya. Oh, kalau misalkan kitabnya tipis berarti ilmunya sedikit juga. Enggak, gitu ya. Makanya dikasih apa? Lakin istidrak, gitu ya. Istidrak tawahum. Ya, tawahumnya apa? Ada tawahum di mana apa? Di mana kalau misalkan kitabnya itu tipis, maka ilmunya sedikit. Nah, maka dikasih istidrak. Lakinnaha di kitab apa? Kabiratun fil ilmi. Kabir. Maksudnya kabir adalah apa? Ilmunya apa? Kasir, gitu ya. Kabir, kenapa dikatakan kabir? Kabir itu kan untuk menyebutkan besar dan kecil, gitu ya. Sedangkan yang dimaksudkan di sini ingin mengatakan ilmunya banyak, gitu, enggak sedikit. Kenapa ditambah kabir? Muqabalah. Muqabalahnya apa? Muqabalah dengan shagir, gitu ya. Karena sebelumnya dibilang shagir, maka supaya cocok dengan shagir jadi apa? Kabir. Walaupun maknanya adalah kasir, gitu ya. Kasiratun fil ilmi ataupun azimatun fil ilmi, gitu ya. Itu di dalam pembahasan apa? Pembahasan ilmu badi', ya. Kemudian, berarti ilmu kitab ini sangat berharga, juga ilmunya banyak walaupun dia itu tipis, gitu ya. Itu mubalaghah aja atau apa, gitu ya. Jangan-jangan dia bilang seperti itu. Jangan-jangan itu mubalaghah. Enggak mubalaghah. Ini beneran loh, kata Imam Dadir. Terus apa? Seakan-akan ada ikhtiar seperti itu ya. Ini kayaknya mubalaghah deh, gitu ya. Enggak, bahkan apa? Takfika ilman. Inturid an takfi, gitu ya. Bukan mubalaghah. Bahkan apa? Kalau Anda ingin mencukupkan katanya ilmu akidah dengan kitab ini cukup. Takfika ilman. Inturid an takfi. Ilman jadi apa? Jadi tamyiz, kan gitu ya. Penggantinya apa? Yakfika al ilmu, gitu ya. Tamyiznya muhawal untuk apa? Untuk fa'il, gitu ya. Fa'il daripada yakfik, gitu ya. Aslinya apa? Yakfika al ilmu al mustafadu min hadhil kitab, gitu ya. Kalau di mana ya? Dah, di ini anak bacakan tadi ya. Lupa nih. Udah tau. Yakfik, jadi takfika ilman aslinya apa? Yakfika, gitu ya. Yakfika al ilmu al mustafadu min hadhihi min hadza min al-kharidah, gitu ya. Atau min hadhihi, hadhihi kembali ke sana, ke ta'rifnya Imam Dadir. Yakfika al-ilmu al-mustafadu min hadhihi, ya. Inturid an taktafi, gitu ya. Inturid an taktafi. An taktafi.
jawabnya inturid an takfi takfika hadhi gitu ya, takfika hadzal ilmu gitu ya, itu inturid an takfi. Berarti jawabnya mahdhuf gitu ya, ataupun mahdhuf. Terus dalilnya apa yang ini? Yakfika al-ilmu al-mustafadu min hadhihi inturid an takfi. Yakfika. Ya, hadir. Hadir. Mau dibuka? Ya, siap. Akmal. Oke. Lanjut ya. Takfir ka ilman inturid an takfi. Inturid anta an takfi. Apa wajhul kifayahnya gitu ya? Kifayah biasanya kalimat kifayah ini kapan? Ketika akhir kuliah. Kifayah betul. Anak teringat. Kifayah betul. Banyakkan mukorornya. Takfika ilman inturid an taktafi. Ma huwa wajhul kifayahnya? Li'annaha. Gitu ya. Ini untuk menjelaskan wajhul kifayah. Li'annaha hada atau hadhihi al-kharida al-bahiyah ataupun hadhihi ilmu yang ada di otak saya, ya. Li'annaha apa? Bizubdatil fanni tafi. Itu aslinya li'annaha tafi, gitu ya. Ini annaha, gitu ya. Tafi. Di zubdatil fanni, gitu ya. Aslinya kayak gitu. Li'annaha tafi di zubdatil fanni. Zubda apa? Saudaranya Jubna, gitu ya. Iya enggak? Zubda saudaranya Jubna, Khulaso, gitu ya. Apa bedanya Zubda dengan Jubna? Maknanya Zubda adalah Khulaso, di annaha tapi bi khulasatil fan. Ya. Tapi di mana yakfi gitu ya. Kalau ingin khulasatul fan, kitab ini memenuhi ataupun terpenuhi gitu ya. Tapi di sini ada yang dibuang gitu ya. Aslinya apa? Wafa gitu ya. Atau tawafa atau tuwafa. Li'annaha karena dia itu kitab ini bisa mewakili khulasatul fan gitu ya. Ba-nya zaidah. Kemudian karena kalimat tuwafa itu ya ta'adda bihafizat ya. Itu tuwafa. Atau terjemahannya kalau di hasyiah li annaha tatabomman ya. Li annaha tashtamil tatabomman li khulasatil fan ya. Li khulasatil al-fan. Al-fan yang dimaksudkan adalah di sini al-ilm. Ya. Walaupun katanya ada perbedaan antara fan dengan ilmu. Fan menurut bahasa adalah nau. Cuma karena belum nyari. Ketika fan menurut bahasa itu nau yang mana nih, gitu ya? Nau di dalam antika atau nau apa? Yo, wallaha. Ini apa? Maf'ulnya kalian, arju. Raja itu memiliki maf'ulain, ya. Itu yansibuma maf'ulaini. Wallaha itu maf'ul yang pertama, kemudian didahulukan. Tujuannya untuk apa? Untuk hasr, gitu ya, untuk taksis, gitu ya. Wallaha itu maf'ul daripada raja. Wallaha arju.
fi qabulil amali. Oke, roja itu yang sibu maf'ulaini gitu ya. Allah maf'ul pertama. Maf'ul saninya apa? Fi qabulil amali. Fi-nya di mana? Fi zaidah. Gitu ya. Wallaha arju qabulal amali. Aslinya kayak gitu. Gitu ya. Wallaha arju fi qabulil amali, fi-nya zaidah. Dalilnya mana? Wa naf'a. Gitu ya. Dan juga ketika kita melihat komus, roja ini yang sibu maf'ulaini. Wa naf'a berarti di sini atafnya wallaha arju kan itu ya? An-naf'a. Itu kan ya? Naf'un apa katanya? Didud-dor. Lawannya doror. Minha. Wallaha arju an-naf'a minha. Gitu ya. Minnya di makna ba, di ta'diyah gitu ya. Oke. Berarti kayak gini, wallaha arju gitu ya, an yudi tafa biha gitu, karena naf'un gitu ya, ya ta'ada bilba bukan bimin gitu ya. Naf'un ya ta'ada bilba bukan bimin, berarti minnya di mana ba gitu ya, di ta'diyah. Oke, wallaha arju fi qabulil amali wan naf'a. Naf'a lawannya doror. Jadi ketika anak menulis tahrif ini berharap ya amalan saya, amal di sini adalah tahrif saya ini diterima oleh Allah. Ya. Ketika diterima oleh Allah itu adalah tanda ridho Allah. Ya. Katanya tanda ridho. Di mana berarti ini? Ada di sini. Disebutkan sama bukan anak setiap nyebut dia suka us. Tanda kita diridhoi oleh Allah, amal kita diterima gitu ya. Itu katanya tanda. Ima di kitabnya Syekh Sawi atau di kitabnya di hasyiahnya Syekh satu lagi Sibai gitu ya. Syekh Sibai. Satu lagi Sibai. Nah, Syekh Sibai dua tuh. Katanya apa tanda ridho Allah, amal kita diterima. Ini baru tahu loh. Tanda ridho Allah itu adalah diterimanya amal. Gimana cara tahu diterima? Ya kira nanti. Makanya di sini bahasanya wallaha arju fi qabulil amal. Maksudnya amalan ta'lif ini yusab. Ketika yusab berarti yang dimaksud adalah apa? Saya mengharapkan ridho Allah. Gitu ya. Berarti mengharapkan sesuatu dengan alamatnya. Kemudian juga kitab ini bermanfaat bagi yang membaca, katanya, bagi yang menulis, bagi yang mempelajari dan mengajarkan dan seterusnya. Ini doanya yang tadi loh, tinggal diaminin sama kita gitu ya. Terus waw atof nih, summa berarti atof juga gitu ya. Berarti summa Allah arju gitu ya. Apa? Gufraz zalal gitu ya. Gufraz zalal. Zalal makna daripada apa? Zillatun gitu ya. Zillatun maknanya apa? Kesalahan itu bahasa Arabnya apa ya? Zalq, inzilak gitu ya. Keterpeleset gitu ya. Jadi zalal itu maknanya zillah. Zillah maknanya adalah apa? Zalaq, terpeleset gitu ya. Gufron di sini satar. Saya mengharapkan kepada Allah untuk apa? Supaya ditutupi dosa saya. As-satru al-gufran gitu ya. Itu ada dua gitu ya. Ima diampuni atau dihapuskan sama sekali gitu ya. Al-mahrum ataupun as-satar, dua itu. Ditutupi hanya Allah yang tahu, ataupun apa? Ataupun dihapus. Itu namanya al-ghufran as-satar. Berarti Allah arju qabulal amal, naf'a, kemudian apa? Ghufran az-zalal. Zalal adalah al-ma'asi. Terjatuh kepada kemaksiatan sih, kan gitu ya, zalal. Kemudian dijelaskan kitab itu summanya ini buat tartib dzikri saja, bukan tartib apa zamani, karena summa itu kan ada zaman ya.
Patrok, enggak. Di sini cuma tartib dikini saja. Udah, sekarang itu muqaddimah. Kemudian masuk ke di wahadi aqidatun saniyah sampai itu al-faridah al-bahiyah. Itu di dalam syarahnya beliau menjelaskan tentang ta'rif daripada akidah, kemudian sabab tasmiyah gitu ya, ataupun tasmiyat daripada ilmu akidah itu di dalam syarahnya, syarah faridah. Tadi udah dijelaskan ta'rifnya, kemudian maudu'atnya. Walaupun di sana Anda nggak jelaskan tadi ada kaul yang mengatakan maudu'at daripada ilmu akidah adalah mungkinat gitu ya. Itu alami siapa? Imam Sanusi di dalam syarahnya. Kemudian juga ta'rif yang tadi Anda jelaskan, ilmu yang tadi yuqadaru bihi ala isbatul aqwaid al-ilmiyah, al-muktasabatu min adillatiha al-yaqiniyah, itu ada di dalam syarah. Kemudian ada yang ditanyakan sebelum masuk ke aksam hukum. Aksam hukum akli. Oke. Mulai nih. Bismillah ini tadi kan refreshing ya. Oh, ketika Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ini tulisan Zini, ya kan? Keren. Katanya itu ada menyimpan apa? Menyimpan imma dia fi'alin, gitu ya? Imma dia ism, gitu ya? Mana yang lebih aula? Di dalam hasyiah ada disebutkan. Yang lebih aula takdirnya adalah fi'al, abda atau aqra, gitu ya? Abda'u ada talib di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa dengan fi'lun? Karena ketika Anda mentakdirkan fi'lun, maka semua detik yang Anda lalui ketika menulis itu memiliki